Lalu yang gym harness. Nah Ini menarik nih. banyak sekali nih ketemu dinamika di lapangannya ini. Seharusnya kan tadi semuanya di sini ya. Iya. Di sini semua. Nah, Biasanya ada yang mengaitkannya karena ini cuma satu nih. Wah, ini kalau putus nggak ada cadangannya kan, Itu dia. nggak ada backupnya katanya. Jadi banyak yang mengaitkan di sini. Banyak yang begini teman-teman. Jadi anggapannya kalau satu putus katanya ada satu cadangannya. iya. Nah, ini kalau kita baca lagi manualnya. Nah, si harness ini seharusnya pengikatannya atau pengaitannya semua pada titik ini. Iya. Jadi titik berat kita akan ada di atas, Kang Arif. Iya. Ya, di atas pinggang sedikit ya. Kalau kita tidak seimbang, jatuh, diharapkan yang turun atau bagian tubuh yang ada di bawah adalah kaki. Iya. Nah, itu satu. Tapi ketika kita kaitkan di sini, Iya. nah titik berat tubuh kita jadi turun. Oh. Ya, jadi sejajar pinggang. Bisa jadi bagian atas tubuh dan bagian bawah seimbang. Pas kita jatuh tidak seimbang, kepala terpelanting. Jadi ke bawah kepala. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Nah, itu kayak lagu ya. Itu. Yang kedua, kenapa tidak dikaitkan di sini? Iya. Misalkan simpul atau apapun lah simpul ya. Ini ketika kita jatuh ada kemungkinan bergeser ke samping. Iya. Wah, Jadi nggak seimbang juga. iya. gitu ya, Pak. Bayangkan kalau lagi manjat kita jatuh ya. Wah, langsung miring tuh badan kita. Wah, kebanting ya. Iya Pak. Kalau di sini kan tetap dia. Nah, Iya. nggak jauh. Itu kan. Dan pastinya pabrikannya juga membuat ini dengan uji coba yang Betul. ini, Pak, ya. Ya, dan saya yakin orang-orang yang merancang, yang membuat ini pendidikannya tinggi lah. Iya, nggak ngarang. nggak kayak saya lulusan STM gitu. Sama, Pak. Apalagi Oke. Kang Arif. Lanjut tadi. Ya, Oh ini Pak, ada yang bertanya seperti ini. Berapa sih limit kekuatan dari gear loop itu? Wah. Dan itu fungsinya itu apa? Jadi banyak yang salah kaprah kayaknya nih Pak dengan gear loop itu. iya. Gear loop ya. Nah, bagian yang ini teman-teman, kalau mudah-mudahan masih ingat. Iya. Nah, ini gear loop. Jadi gear loop ini fungsinya hanya untuk membawa alat. Ya. Kekuatannya biasanya hanya 10 sampai 15 kg. 10 sampai 15 Nah, kg. biasanya ya, tergantung produsennya Iya. sebetulnya. Tapi ya itulah, sekuat apapun gear loop hanya untuk membawa alat. Ya. Itu dia. Jadi jangan sampai gear loop digunakan untuk Pengaman, pengaman. nah, Waduh, itu. ngeri. Baik, gear loop sudah. Selanjutnya, nah ini dia. Ini menurut Pak Adi nih, harness yang macam-macam tadi kan Ya. ada yang fixed loop dan ada yang adjustable. Nah, adjustable dan fixed. Adjustable sendiri ada juga nih. Ada yang buckle double back. Nah, sama ada face lock nih Pak. Iya, Ada iya, contohnya iya. nggak nih Pak? Oke, jenis buckle, teman-teman. Yang pertama ada jenis buckle yang face lock. Artinya begitu kita adjust, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, dia akan langsung mengunci. Mengunci. Ya. Jadi tidak usah dimasukin lagi atau diikat lagi, nggak usah. Hanya tinggal dirapikan. Biasanya produsen harusnya sudah pasang tambahan untuk merapikan. Iya. Ya, sebetulnya ya tidak usah disimpul, biasanya ada yang menyimpul gitu di sini. Terus manjat susah dilepas. Ya, kalau terbebani malah susah. Kalau yang tipe face lock ini sebetulnya udah tinggal begitu disesuaikan, udah kunci sendiri. Nah, yang tadi ada yang buckle-nya double back. Nah, ini
ada yang bilang klasik jenis bakalnya. Nah, biasanya bagian webbingnya ini Iya. biasanya tidak dijahit. Tidak dijahit. Ciri-cirinya, iya. Oh, Kalau yang iya. face lock tadi kan dijahit. Iya, kan? iya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini belum Belum selesai. selesai. Harus Balik. dibalik. Ya. Nah, ini Dimasukkan penting. kembali double back. Nah, Nah, kalau teman-teman ketemu harness seperti ini, nah ingat harus dibalik. Balik. Kalau enggak, serem lagi. serem ngebayanginnya. Terus biasanya ini harus ada sisanya Kang Arif. Jadi minimal sisanya paling enggak 5 jari lah. 5 jari. 5 jari Oke. sisanya. Kalau sisanya kurang dari 5 jari, Nah, itu. misal ini misal. Iya. Wah, sisanya dikit banget. Wah, cuma 3 jari. Berarti teman-teman harnessnya kekecilan, ya, bukan badannya kegedean. Harnessnya kekecilan. Ya, cari harness yang ukurannya lebih besar. Iya. Masa harus nurunin berat badan dulu baru sadar? Kelamaan. Oke, mantap Adi. Nah, selanjutnya nih. Nah, ada yang bertanya nih. Ya, Untuk manjat, apakah boleh menggunakan full body harness harus untuk bekerja, Pak? ya. Banyak yang menganggap bahwa full body harness itu lebih kuat karena Lebih konstruksinya lebih ini ya, Lebih aman mungkin. lebih aman ya. Harapannya. Lebih aman memang, tapi lebih aman kalau untuk bekerja Kang Arif. Betul. Karena itu memang peruntukannya. Jadi ternyata full body harness itu disarankan tidak digunakan untuk kegiatan panjat tebing, baik olahraga maupun petualangan. Karena yang namanya bekerja itu ternyata jatuh itu ya dihindari, jangan sampai jatuh sebetulnya. Kalau manjat, Kalau manjat, jatuh itu part of the game gitu, bagian dari permainan. Jadi ada satu penelitian, ternyata kalau jatuh dengan full body harness, tingkat kerawanannya lebih tinggi terhadap menimbulkan cedera di tulang belakang. Ya. Jadi memang yang paling cocok kalau untuk manjat ya seat harness. Seat harness tentunya. Nah, kenapa lebih cocok seat harness? Karena ya pemanjat perlu keleluasaan bergerak, Kang Arif, tentunya ya. Keleluasaan bergerak itu satu. Lalu pemanjat menghadapi potensi jatuh yang menghentak ya, anjlok. Karena kadang-kadang pengamannya kan di bawah ya. Betul. Nah, ketika pengaman di bawah kita bergerak, bergeraknya juga macam-macam, ke atas, ke samping, ya, bisa macam-macam. Ini posisi jatuhnya bisa macam-macam juga. Nah, kalau pekerja biasanya kondisinya pengamannya itu ada di atas. Kalau kita bekerja nih, pekerja pengaman ada di bawah, wah itu udah menyalahi aturan kerja sebetulnya. Itu bedanya ya Pak. Jadi ya itulah keuntungan dan kelebihannya menggunakan full body harness untuk manjat. Jadi memang teman-teman harus menyesuaikan alat itu dan penggunaannya. Bukan berarti alat yang satu lebih baik dari yang lain, bukan. Semua alat ini bagus, semua alat ini baik selama kita menggunakannya sesuai dengan petunjuk. Betul. Jadi jangan lupa sebelum menggunakan alat baca Manual. Wah, yang terakhir nih Pak Adi, Ya. ada tips atau saran untuk pemula nih yang mau mencari harness pertamanya nih, kira-kira apa nih bagusnya? Biasanya pemanjat pemula itu masih mencari-cari. Saya mau memulai memanjat, seperti apa ya pemanjatannya?
ada yang misalkan wah saya sih lihat atlet-atlet yang bertanding itu SEA Games, Asian Games, kejuaraan dunia, saya kayaknya mau jadi atlet lah kayaknya. Nah disarankan membeli harness atau memilih harness yang fix tadi, seat harness yang fix ya, yang bagian leg loopnya tetap ya, karena ya lebih simpel lah. Nah kalau teman-teman yang mulai mau mencari harness tapi hasratnya lebih ke petualangan, wah saya kayaknya mau manjat di tebing alam, wah kayaknya buka jalur, manjatnya berhari-hari. Nah lebih cocok memilih yang harnessnya adjustable. Tapi walaupun misalkan Kang Arif mau jadi atlet, mau pakai yang adjustable ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau petualang memilih harness yang fix, nah baru jadi masalah biasanya. Itu Kang Arif. Siap. Oke, terima kasih Pak Adi. Baik, sebelum kita tutup Pak Adi nih, jangan lupa tentunya teman-teman untuk like dan komen dan subscribe channel YouTube kita. Wajib. Oh ya, ada lagi nih yang bertanya nih, katanya, wah sweaternya itu dapatnya dari mana kan? Gimana cara dapatnya katanya? Oh iya nih, keren nih. Nah, Ayo, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Nah, gimana cara dapat sweater ini? Gitu. Baik, terima kasih Pak Adi. Siap. Semoga sehat selalu. Amin. Dan nanti kita buat video-video berikutnya. Oke, siap. Untuk teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Ekspedisi.